Seorang mantan kepala desa diserang Banten korupsi dana desa. Yang membuat miris adalah mantan kepala desa itu rela lakukan korupsi untuk bisa nyawer LC pemandu lagu saat karaoke. Pelaku korupsi itu adalah mantan Kades Lontar Kabupaten Serang yang bernama Aklani. Ia mengakui uang dana desa digunakannya untuk senang-senang di tempat karaoke. Hal itu diakuinya di Pengadilan Tipikor Serang pada Selasa 31 Oktober lalu. Jumlah korupsi yang dilakukan Aklani bahkan tidak main-main, mencapai 925 juta rupiah dari total dana desa 2 miliar rupiah. Aklani awalnya malu untuk menceritakannya, tapi setelah diminta jujur oleh hakim, Aklani lantas menceritakan semuanya. Setiap hari ia menghabiskan uang jutaan rupiah untuk hiburan. Rekan-rekan Aklani yang ikut menemani yaitu Sekdes Edi Junaidi, Kaur Umum Khalid, Pendi selaku Kaur Pelaporan, dan Sukron sebagai bendahara. Aklani mengungkap, dalam semalam ia bisa menghabiskan 5 hingga 9 juta rupiah hanya untuk sewa pemandu lagu, tips, makan, dan uang untuk dibawa pulang ke rumah. Uang yang digunakan merupakan dana desa anggaran tahun 2019 yang seharusnya diperuntukkan untuk kemajuan pembangunan dan masyarakat desa. Bahkan tanpa rasa malu, Aklani meminta hakim mempertimbangkan alasannya yang membutuhkan hiburan sehingga ia nekat korupsi uang rakyat. Menurut Aklani, hobi berkaraoke sudah dilakukannya sebelum menjabat sebagai kepala desa Lontar sejak 2015. Pekerjaannya terdahulu adalah seorang pengusaha rumput laut yang membutuhkan waktu untuk bersenang-senang setelah ia lelah bekerja. Dalam dakwaan, dana desa di tahun 2020 tidak dipergunakan sesuai rencana kegiatan desa. Aklani dipilih melalui Pilkades serentak Kabupaten Serang di tahun 2015 dengan masa jabatan 2015 hingga 2021. Aklani juga sebelumnya pernah mendulang polemik dan kontroversi lantaran memiliki 4 orang istri dan 20 orang anak, dan kini ia terlibat dalam kasus korupsi proyek desa fiktif. Permainan kotor Aklani tak berhenti di proyek fiktif. Ia juga tak membayar honor atau gaji staf desa dan tunjangan anggota BPD senilai Rp27.900.000. Aklani juga pernah bermasalah dengan perpajakan, yaitu tak membayar ke kas negara senilai Rp8.662.454. Sejumlah sisa saldo kas desa pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp462.884.503 juga lari ke kantong pribadi Aklani. Aklani tak mau dipenjara sendirian. Ia pun menyeret rekan-rekannya, yaitu Junaidi, Khalid, Pendi, dan Syukron. Karena bersama mereka, ia menghabiskan uang ke tempat hiburan malam. Aklani diancam dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Orang tua di Cianjur pilu, anaknya tiba-tiba hilang ternyata dikawin lari oleh seorang kakek-kakek yang bernama Ade alias Kumis berusia 61 tahun. Saat ini Polres Cianjur sudah menahan Ade karena membawa kabur anak di bawah umur. Tak hanya membawa kabur, kakek itu juga diam-diam sudah menikahi korban tanpa izin orang tua. Bahkan kepada polisi, Ade mengaku sudah menyetubuhi bocah berusia 15 tahun itu. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban melapor bahwa anak perempuan berusia 15 tahun hilang. Langsung polisi mendalaminya. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku dan korban diketahui berkenalan di sebuah acara di wilayah Campaka Mulia. Lalu mereka saling bertukar nomor telepon. Usai bertukaran nomor telepon, korban yang masih di bawah umur dan pelaku berjanjian untuk bertemu. Lalu pelaku membawa korban ke kediamannya di Kecamatan Warung Kondang, lalu menikahinya tanpa izin orang tua. Padahal korban masih berusia 15 tahun dan duduk di bangku SMK. Pelaku adalah supir mantan camat Campaka Mulia, Kabupaten Cianjur. Seorang wanita terkejut menerima lebih dari 100 paket yang menumpuk di depan pintu rumahnya. Dia adalah Cindy Smith dari Prince William County, Virginia. Ia mengklaim bahwa dia tidak memesan barang apapun yang dikirim kepadanya. Paket-paket ini datang dari semua orang, FedEx, Amazon, semuanya mengirimkan kotak, kata Smith. Kotak-kotak itu menumpuk hingga pekerja perusahaan pengiriman tidak bisa lagi mengakses pintu depannya. Rekaman yang dibagikan di media sosial menunjukkan lusinan paket dari Amazon menumpuk di depan pintu rumah Smith. Paket itu berisi lebih dari 1.000 lampu depan, 800 lem tembak, dan beberapa teropong anak-anak. Dalam upaya untuk menyingkirkan barang-barang yang tidak diinginkan, Smith berkeliling kota dengan barang-barang yang dibagikan kepada siapapun yang ia temui. Smith mungkin telah menjadi korban di mana vendor mencoba membuang barang yang tidak terjual dari pusat pengumpulan Amazon.
Seorang lelaki pingsan 3 hari setelah menikah baru sadar istrinya selama ini ternyata sama-sama pria. Kejadiannya begini, pada bulan Oktober 2015, Wang sangat bahagia ketika pacarnya memberitahu kabar bahwa dia hamil. Keluarganya pun sangat bersemangat dan segera merencanakan pernikahan mewah. Diketahui bahwa pengantin pria dan pacarnya saling mengenal secara online. Pesta pernikahan berlangsung dengan lancar, namun hal tak terduga justru terjadi setelahnya. Wang tidak pernah membayangkan bahwa istrinya akan menghilang 3 hari setelah pernikahan. Sang istri menghilang bersama dengan mahar dan perhiasan senilai 10.000 yuan atau 21 juta rupiah. Awalnya pihak keluarga mempelai pria mengira sang menantu hanya sedang marah pada suaminya, jadi ia meninggalkan rumah selama beberapa hari untuk menenangkan diri. Lalu mereka memutuskan agar tidak melapor ke kantor polisi. Namun setelah waktu berlalu, mereka baru sadar sang menantu bermaksud pergi membawa kabur mahar pernikahan dan harta lainnya. Pada saat yang sama, petugas polisi setempat mendapat laporan dari seorang warga yang mengatakan ia ditipu oleh seorang wanita muda yang ia kenal secara online. Dia menggunakan banyak cara untuk memeras uang dan hadiah darinya. Total kerugian diperkirakan mencapai 31.000 yuan atau 66 juta rupiah. Polisi setempat mencoba menyelidiki bahkan menemukan sebuah kafe internet. Itu adalah tempat yang sering digunakan oleh sang pengantin wanita untuk menipu korban secara online. Ketika polisi memeriksa tempat tersebut, mereka justru kebingungan. Bukannya seorang wanita, mereka justru menemukan seorang pemuda berusia 27 tahun. Namun pemuda itu diduga merupakan kaki tangan target mereka. Polisi kemudian membawa orang tersebut dan menggeledah kediamannya. Dan dari sinilah seluruh kebenaran terungkap sepenuhnya. Dari penggeledahan di kediaman itu ditemukan pakaian wanita, rambut palsu dan sepatu hak tinggi serta berbagai aksesoris. Akhirnya pria 27 tahun itu terpaksa mengakui kesalahannya dan menyerah. Ia mengakui semua tindakan penipuannya kepada pihak berwajib. Diketahui ia adalah orang yang sama dengan pengantin wanita Wang yang mengaku hamil dan melarikan diri setelah pernikahan. Selain itu, dia juga diketahui melakukan 11 kasus penipuan lain. Setelah mengetahui kebenarannya, Wang sangat terkejut sampai tak sadarkan diri. Dia tak pernah menyangka ternyata istrinya adalah seorang lelaki. Cinta memang terkadang membuat seseorang buta hingga rela melakukan apa saja. Restoran ini mempekerjakan penderita demensia. Tamu yang memesan sup justru mendapatkan sandwich. Lini media sosial diramaikan dengan sebuah restoran di Jepang yang menyuguhkan pelayanan tak biasa, yaitu dengan mempekerjakan lansia yang rata-rata menderita demensia atau pikun. Seperti salah satu video yang dibagikan oleh akun Twitter @chrisjoy, tampak pelanggan terlihat senang dilayani oleh orang-orang dengan tampilan yang sudah tak muda lagi itu. Nama restoran itu adalah Mistaken Orders dan berlokasi di Tokyo, Jepang. Pemilik restoran ini adalah sutradara televisi Jepang bernama Shiro Ogun. Ia menciptakan bisnis tersebut untuk mengubah persepsi tentang penuaan dan gangguan kognitif progresif. Sebagai informasi, Jepang sendiri memiliki jumlah penderita demensia yang terbilang tinggi. Restoran Mistaken Orders adalah contoh inspiratif tentang bagaimana masyarakat dapat merangkul dan melibatkan individu penyandang disabilitas dalam budaya dan kehidupan sehari-hari. Lantaran dilayani oleh pekerja yang sudah pikun, maka pesanan dan penyajian terkadang jauh berbeda. Namun justru kesalahan-kesalahan inilah yang disukai dan dinanti oleh para tamu atau pelanggan. Tamu mungkin akan mendapatkan sandwich sebagai ganti sup yang dipesan. Pelanggan justru senang dan menanti-nanti kesalahan apa yang akan dilakukan oleh staf resto tersebut. Awalnya, Shiro Ogun mendirikan restoran itu di tahun 2017. Idenya muncul saat Shiro Ogun disuguhi pangsit, bukan burger, saat mengunjungi sebuah panti jompo. Awalnya ia akan mengirim pangsit itu kembali, tapi kemudian ia menyadari ia berada di dunia yang berbeda dengan tingkat fungsionalitas yang berbeda-beda, termasuk kesalahan yang tidak terlalu merugikannya. Dan kemudian ia berpikir, kenapa tidak menerima saja apa yang diterima sebagai cara menghargai kesulitan yang dihadapi orang-orang di sekitarnya sebagai tindakan kebaikan dan kerendahan hati.